Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Oke semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel saya ini, Dunia Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metodologi penelitian, di mana terkait dengan pengantar dari penelitian itu apa sih? Nah, nanti dari sini, apa itu research? Nah, di sini kan kita jelaskan menurut bahasa Inggris, re to source. Sedangkan dalam bahasa French atau Prancis, resource. Artinya apa? Nah, di sini research is a semantic and organized effort to investigate a specific problem that needs solution. Jadi intinya apa? Berarti riset itu adalah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan dan membutuhkan sebuah solusi. Oke, dari definisi penelitian tersebut, menurut Sharp et al. Di tahun 2002, seeking through methodical processes to add the knowledge by the discovery of the fact and insight. Jadi termnya atau kalimat kata-katanya adalah methodological process, berarti berupa plan and consider ways. Add berarti nanti ada kontribusi, kemudian ada discovery, berarti nanti ada tingkat originalitasnya atau keaslian datanya, kemudian fact and insight, berarti knowledge atau ilmu pengetahuannya. Oke. Nah, di sini menurut Johnson tahun 2019, research is considered activity which aim to make an original contribution to knowledge. Nah, termnya adalah original contribution. Artinya apa? Berarti kontribusi itu harus bersifat original atau orisinil to knowledge. Knowledge berarti untuk pengetahuannya. Nah, di sini berarti riset atau penelitian, dia dikatakan riset atau penelitian itu berarti apa? Kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan sebuah persoalan atau menguji sebuah hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Nah, dari sini tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk memecahkan persoalan. Jadi, memang sebelumnya itu memang ada problem-problem, kemudian problem-problem tersebut harus kita pecahkan. Berarti kita harus mempunyai sebuah solusi untuk memecahkan permasalahan-permasalahan atau problem tadi yang sudah ada di lingkungan masyarakat. Nah, di sini berarti kan untuk menemukan suatu pengetahuan baru. Kemudian umumnya penelitian itu dilakukan ketika muncul atau ditemukan sebuah permasalahan. Jadi tidak dibalik ya. Jadi ketika nanti penelitian itu berarti kita mempunyai solusinya dan kita mencari masalahnya. Bukan seperti itu. Penelitian yang betul adalah ketika kita melihat adanya sebuah masalah, baru nanti kita olah dan nanti kita cari solusinya. Apakah ada solusi untuk masalah tersebut? Jika ada, maka itu bisa disebut sebagai research. Penelitian merupakan suatu proses dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi artinya adalah ketika kita melakukan sebuah penelitian, berarti kita melakukan sebuah pengembangan ilmu yang sebelumnya itu belum ada atau belum terdefinisi. Jadi ada ilmu-ilmu baru, kemudian tadi juga mengembangkan ilmu pengetahuan tadi menjadi ilmu baru. Oke, definisi dari ilmu dan pengetahuan. Nah, ini merupakan pengetahuan tentang suatu bidang dan telah disusun secara sistematis menurut suatu metode tertentu sehingga dapat menjelaskan secara rinci, detail, dan memiliki kebenaran yang bersifat umum. Nah, ini contoh-contoh pengetahuan perbandingannya dengan ilmu. Kalau karakteristiknya, menurut karakteristik, ilmu memiliki sistem yang tersusun secara sistematis, sedangkan pengetahuan belum tersusun secara sistematis. Nah, kemudian untuk jangkauan, ilmu itu berarti luas. Pengetahuan ya luas, tetapi tidak seluas dari ilmu, berarti tidak terlalu luas. Kemudian metode pembuktiannya, dia bersifat objektif untuk ilmu, kemudian untuk pengetahuan dia bersifat subjektif. Kemudian objek yang disampaikan telah diuji dan dikaji, sedangkan
menurut pengetahuan itu belum diuji dan belum dikaji. Untuk kebenarannya harus bersifat umum dan universal, berarti harus diketahui oleh masyarakat luas, sedangkan ini sesuai dengan pemahaman sekelompok orang. Oke, lanjutnya, definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, ini mungkin penjelasan tentang definisi ilmu pengetahuan itu dengan kata lain, metode ilmiah adalah cara memperoleh dan menyusun sebuah pengetahuan. Oke, ini sudah di bold ya. Kemudian aspek-aspek dari ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah aspek ontologi. Aspek ontologi itu apa? Berarti aspek ontologi berkenaan dengan apa yang ingin diketahui, apa yang dipikirkan, atau yang menjadi masalah. Untuk aspek epistemologi itu berarti membahas tentang sumber pengetahuan dari manusia, kemudian metode untuk memperoleh sebuah ilmu pengetahuan, dan ukuran kebenaran dari sains itu sendiri. Nah, metode ilmiah yang bisa dipakai adalah dengan menggunakan berpikir induktif atau berpikir deduktif. Induktif itu apa? Berarti dari hal-hal khusus, kemudian dianalisis menjadi hal-hal umum. Kalau deduktif berarti dari hal-hal umum, kemudian diolah kepada hal-hal yang khusus. Nah, caranya adalah merumuskan masalah, menyusun kerangka berpikir, merumuskan hipotesis, menguji hipotesis, dan yang terakhir adalah menarik sebuah kesimpulan. Aspek aksiologi, dia berkaitan dengan aspek masyarakat, manfaat ilmu, dan seterusnya. Secara normatif, aspek aksiologi, ilmu erat kaitannya dengan pertimbangan nilai, etika, dan moral. Nah, dalam penelitian di aspek aksiologis tadi, digambarkan dalam saran-saran atau rekomendasi dari hasil penelitian. Nah, terus ada lagi aspek ilmu pengetahuan. Nah, di sini proses terbentuknya ilmu pengetahuan. Ada ilmu untuk mempelajari fenomena, ada fenomena-fenomena yang diabstraksikan menjadi konsep, kemudian konsep dan variabel itu dipelajari, ada enggak kaitannya terkait dengan hubungan hipotesis-hipotesisnya. Kemudian dari hipotesis tadi diuji secara empiris menjadi sebuah fakta. Nah, di sini ada jalinan-jalinan fakta tadi dalam kerangka penuh arti dan membentuk sebuah teori. Nah, teori-teori inilah yang kita sebut sebagai ilmu. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan ilmiah sebagai suatu proses. Nah, ini juga bisa dimulai dari pengujian hipotesisnya, dia diterima apa enggak. Jika diterima berarti nanti ke kiri, jika ditolak nanti ke kanan. Nah, sebelumnya berarti kan kita melakukan di sini nih, perumusan masalah. Kemudian dari perumusan masalah tadi kita cek perumusan hipotesis. Nah, dari hipotesis tadi kemudian bisa langsung ke pengujian. Pengujian hipotesis jika diterima maka ke kiri, kemudian melakukan sebuah khasanah pengetahuan. Nah, kemudian lari ke kanan, penyusunan kerangka berpikir, kemudian menuju ke perumusan hipotesis kembali. Kemudian jika ditolak, maka langsung ke perangkat berpikirnya. Dan seterusnya itu akan berputar atau loop secara terus-menerus, melakukan iterasi ya, secara terus-menerus. Nah, di sini karena ini mungkin pertemuan-pertemuan awal, jadi mungkin banyak terkait dengan pengertian-pengertian, yaitu definisi metodologi penelitian. Nah, di sini cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan penelitian guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian yang lain, suatu cabang ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian. Nah, di sini ada metode penelitian. Disebut ilmiah jika bersistem, bermetode, objektif, berlaku umum, dan dapat diukur. Nah, berarti ketika kalian melakukan sebuah research, ada sistemnya, berarti ada metodologinya atau bermetode, atau mempunyai setelah metode berarti nanti ada algoritmanya. Kemudian nanti bersifat objektif, berarti bukan subjektif ya, atau bersifat umum. Kemudian universal, kemudian juga dapat diukur dengan menggunakan measurement, berarti menggunakan alat ukur. Nah, alat ukur itu tergantung dari jenis research-nya. Misalkan
Bisa dari akurasinya, bisa dari MSE, bisa dari PSNR, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, di sini penelitian ilmiah. Penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kebenarannya adalah kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang menganut terhadap logika. Bukan perasaan ya, tetapi kita menggunakan logika. Nah, logika itu dibedakan menjadi dua, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif itu berarti dari umum ke khusus, sedangkan kalau induktif itu berarti dari khusus ke umum. Berarti pernyataan-pernyataannya tadi bersifat khusus, kemudian kesimpulannya berlaku untuk umum. Begitu pula dengan sebaliknya tadi ya. Nah, di sini ada penalaran logika dalam pengambilan kesimpulan ilmiah. Nah, penalaran adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan indera. Pengamatan empirik ya, yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian. Nah, didasari dari sejumlah proporsi, pernyataan atau fakta yang diketahui atau dianggap benar oleh si pengamat. Kemudian, proses seseorang menyimpulkan sebuah proporsi baru yang sebelumnya tidak diketahui atau kita sebut sebagai menalar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada penalaran logika. Dalam mengambil kesimpulan, istilah penalaran tersebut mengandung 3 buah arti, yaitu cara, hal, dan proses. Nah, cara itu apa? Cara itu adalah menggunakan nalar, pemikiran, atau cara berpikir logis. Kemudian hal, mengembangkan atau mengendalikan sesuatu dengan nalar dan bukan dengan perasaan. Tadi sekali lagi ya, dengan nalar itu berarti dengan logika, berarti tidak menggunakan perasaan. Kemudian proses, berarti proses mental dalam mengembangkan atau mengendalikan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip. Nah, di sini ada penalaran logika dalam pengambilan kesimpulan ilmiah lagi, yaitu 2 buah bagian dalam penalaran, yaitu pertama proporsi, yang kedua adalah hasil kesimpulannya. Proporsi itu berarti dijadikan sebagai dasar penyimpulan yang disebut sebagai premis, dan hasil kesimpulan disebut dengan konklusi atau consequence. Nah, kemudian hubungan antara premis dan konklusi itu disebut sebagai konsekuensi. Kemudian di bawah ini tadi ada penalaran dikelompokkan menjadi 2, yaitu penalaran induktif dan deduktif. Tadi sudah disampaikan di PPT sebelumnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan secara detail terkait dengan logika deduktif. Contohnya adalah proses penalaran dari sebuah atau satu atau lebih premis umum untuk mencapai sebuah kesimpulan khusus. Kemudian metode deduksi juga akan membuktikan suatu kebenaran baru berasal dari kebenaran-kebenaran yang sudah ada dan diketahui sebelumnya. Nah, yang berikutnya ada metode deduksi umumnya dipakai pada bidang matematik. Nah, karena kita juga di bidang komputer yang nantinya juga akan mempelajari tentang matematika juga. Mungkin bisa kita pakai untuk metode deduksi ini tadi. Nah, ini juga menghubungkan premis-premis dengan kesimpulan. Jadi, jika semua premis benar, istilahnya jelas, dan aturan logikanya deduktif atau ditaati, maka kesimpulannya pasti juga betul. Nah, ini contoh nih. Ada premis 1, semua manusia pasti mati. Kemudian premis kedua, Socrates adalah manusia. Kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya adalah Socrates pasti juga akan mati karena Socrates juga merupakan manusia. Nah, contoh kedua, premis 1 adalah sebuah kambing berkaki 4. Kemudian, hewan itu adalah kambing. Kesimpulannya, hewan itu berarti pasti berkaki 4 karena hewan itu kan kambing. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau yang contoh ketiga, 3x plus 5, kemudian premis keduanya x sama dengan 2, maka y sama dengan 11. Dari mana? Dari 3 dikali dengan 2 yaitu 6 ditambah dengan 11. Dimasukkan ke dalam variabel y. Oke. Nah, untuk yang logika induktif, dia penalaran yang bertolak dari sejumlah proporsi tunggal atau partikular untuk menarik sebuah kesimpulan umum. Atas dasar apa? Atas dasar fakta yang dirumuskan. Kesimpulan umum tadi adalah generalisasi fakta yang memperlihatkan kesamaan. Nah, penalaran induktif tidak dinilai sebagai valid, tapi berdasarkan probabilitas atau sebuah kemungkinan. Contoh nih, induktif yang kuat. Besi atau logam
apabila dipanaskan memuai. Perunggu atau logam apabila dipanaskan memuai. Perak juga dalam bentuk logam apabila dipanaskan memuai. Jadi, logam dalam artian itu besi, perunggu, dan perak apabila dipanaskan akan memuai. Nah, buktinya sangat kuat. Hampir semua logam bisa dipanaskan, bila dipanaskan akan memuai. Nah, itu induktif yang kuat. Sedangkan induktif yang lemah apa? Apel di toko A rasanya manis, apel di toko B rasanya manis, apel di toko C rasanya manis. Jadi semua apel rasanya manis. Nah, belum tentu kan semua apel misalkan di toko D juga belum tentu manis. Nah, buktinya lemah itu adalah tidak semua apel rasanya manis, karena ada juga apel yang rasanya masam dan seterusnya. Nah, itu kita sebut sebagai induktif lemah. Nah, etika dalam melakukan penelitian nih. Peneliti itu boleh salah. Dalam artian salah apa? Salah itu dalam artian salah dalam bentuk hipotesis, salah dalam bentuk analisis, salah dalam pengujian hipotesis. Itu boleh. Tetapi, ingat, tetapi ya, tidak boleh bohong. Nah, di sini ya, tidak boleh bohong atau menipu. Menipu atau bohong dalam hal apa? Pertama, memainkan data. Harusnya akurasinya misalkan 50 dinaikkan menjadi 70 atau mungkin 90. Itu tidak boleh. Manipulasi hasil statistiknya. Nah, statistik ini juga sering sekali terjadi. Statistik itu maksudnya apa? Berarti kadang ilmu-ilmu statistik tadi, misalkan ada tabel, kemudian hasil pengolahan citranya, misalkan berapa PSNR-nya, berapa MSE-nya, kemudian diolah sendiri, diketikkan sendiri, manual, diedit, di-up-kan atau dinaikkan tingkat tingkat similarity-nya atau kesamaannya, atau kita sebut sebagai PSNR-nya kita naikkan, kemudian error-nya kita turunkan. Nah, itu juga tidak boleh, dan seterusnya ya. Jadi, intinya boleh salah ketika menganalisis, tetapi tidak boleh bohong. Nah, di sini ada tujuan dasar penelitian, yaitu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Tadi sudah diungkapkan di pertemuan sebelumnya. Menguji atau mengembangkan dan menemukan teori dalam sebuah metode. Nah, di sini ada konsep penelitian, itu membangun sebuah software atau sistem bukanlah tujuan utama dalam sebuah riset atau penelitian. Membuat program itu betul, tetapi belum tentu merupakan sebuah riset, karena belum tentu ada algoritma dan seterusnya ya. Nah, menguji, mengembangkan, dan menyelesaikan masalah, serta menemukan teori itu adalah tujuan utama dari sebuah riset atau penelitian. Kemudian, mengembangkan dan menemukan teori, itulah yang disebut dengan kontribusi ke dalam sebuah ilmu pengetahuan. Kemudian kontribusi tersebut tidak secara langsung bisa diukur. Oleh karena itu, bukan dimasukkan ke dalam sebuah tujuan, tetapi ke manfaat penelitian. Nah, ini ada scientific research dari scientific method, kemudian dimasukkan ke dalam logika dan analitik, kemudian ke understood by the human sense, berarti pemahaman dari sense-nya manusia. Oke, klasifikasi penelitian, ada application, kemudian ada kind of information, ada data treatment, dan seterusnya. Ada purpose. Nah, di sini sudah dijelaskan ya. Jadi klasifikasi penelitian berarti ada aplikasinya, ada macam-macam dari informasi, kemudian data, purpose-nya apa, dan seterusnya. Nah, ini basic versus applied. Disparity-nya dari goal, kemudian ada basic research-nya to discover, kemudian applied research-nya produce something that can be applied directly as a problem solved. Nah, di sini ada kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini ada penjelasan terkait dengan kualitatif dan kuantitatif. Dari banyaknya data berarti kualitatif, satunya kuantitatif. Kemudian research proses berarti deduktif, satunya induktif. Dari responden berarti banyak, yang satunya mungkin satu. Induktif tadi berarti yang kualitatif tadi satu. Instrumennya berarti quest and another instrument, sedangkan ini berarti dari researcher atau peneliti. Sedangkan objektif itu berarti konfirmasi atau yang satunya eksplorasi. Examine, metode hipotesis, dia menggunakan statistik, dan ini menggunakan non-statistik. Nah, ini perbedaan antara deduktif dan induktif. Nah, ini ada collect general theory, kemudian to produce a concept,
to formulate the hypothesis, dan seterusnya. Ada examine, hypothesis, kemudian ada conclusion. Nah, untuk confirmatory, kemudian exploratory, itu bisa dibedakan antara confirmatory itu adalah to examine hypothesis atau confirmation. Kemudian ada data treatment by the statistic model. Kemudian yang ini to exploration some things. Nah, di sini ada data treatmentnya without statistic model. Sedangkan ini with statistic model atau menggunakan statistic model. Nah, ini perbedaan lagi deskriptif versus eksperimental versus correlation. Nah, ini juga kita bisa pahami di slide-nya juga sudah ada, nanti bisa di-share di kuliah masing-masing. Nah, kemudian roadmap-nya, riset roadmap, ini juga kita bisa pahami dari tesis itu apa, kemudian graduation itu apa, kemudian disertasi itu apa, PhD dan seterusnya itu ada apa namanya ya, ada perbedaan dari masing-masing research berdasarkan roadmap-nya. Nah, kalau disertasi berarti sampai ke deskripsi, correlation eksperimental dan seterusnya. Ini untuk S3 ya, yang untuk S2 berarti hampir sama dengan yang S1. Ini yang level undergraduate berarti yang S1, ini yang graduate berarti yang S2. Di sini ya. Kemudian yang dissertation itu berarti yang S3 atau PhD atau philosophy of doctor. Oke, kira-kira itu dari saya. Nanti bisa ketemu lagi, dan jika memang belum paham nanti bisa ditanyakan di pertemuan Google Meet. Oke, terima kasih ya semuanya. Thanks for watching.